Letoy amat cuy, yang bener aja. Pause hops, pause hops, pause hops, pause hops. Jeng 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 jeng. Unboxing and review Marvel Legends Iron Man 80 Years. Oke. Mainan yang kali ini gue unboxing dan gue review adalah Marvel Legends Iron Man yang ini nih guys. Jadi sama kayak Thor yang pernah gue review, Marvel Legends Iron Man ini diadaptasi dari komik yang digambar oleh Alex Ross. Karena gue juga lagi ngoleksi Marvel Legends yang klasik-klasik, jadi gue pilih Iron Man yang ini gitu. Sebenarnya ada beberapa Marvel Legends Iron Man yang klasik juga, cuma rata-rata warnanya itu kuning sama merah gitu, sedangkan yang ini emas, dan menurut gue ini lebih keren gitu. Lagi pula gue juga suka banget sama artnya Alex Ross, jadi ya kenapa nggak dibeli yang ini gitu. Tapi kayaknya cukup Iron Man sama Thor aja yang gue beli yang versi Alex Ross ini deh, soalnya gue kurang suka sih sama Captain Amerikanya. Gue beli ini MISB atau masih segel, jadi semoga barangnya bagus ya teman-teman. Dan ini boxnya, untuk boxnya ya sama kayak Thor kemarin ya, ada artistiknya, terus ada tulisan-tulisan, depannya juga window, jadi bisa kita lihat figurnya. Kotak begini tuh lebih enak sebenarnya guys, natanya lebih gampang. Oke, sepertinya Tony Starknya udah nggak sabar nih pengen keluar. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing. Tuh kan, apa gue bilang, warnanya tuh cakep banget tuh. Perpaduan antara merah sama goldnya tuh keren gitu. Dibanding yang kuning justru kelihatan lebih plastik, yang ini lebih berasa besinya gitu. Dan ini dia figurnya. Cakep kan? Selain itu kita juga dapat optional hand. Kita dapat efek tembakannya juga. Ada 4 total. Yang ini juga. Terus kita juga dapat 1 buah alternatif helmet atau helm alternatifnya buat ganti-ganti, dan 1 buah head sculpt Tony Stark. Ini nih yang sering dicari-cari nih. Soalnya ini emang ganteng banget sih. Disclaimer dulu ya, ini Tony Stark versi komik, bukan yang RDG. Tuh, gila, cakep banget. Pantes banyak yang nyari. Jadi untuk Marvel Legends Iron Man 80 Years ini yang kita dapat itu ada segini. Beda banget jauh sama yang Thor kemarin yang cuma dapat 2 aksesoris. Yang ini banyak banget, ada efeknya, ada head sculpt Tony Starknya, bahkan alternatif helmetnya juga. Gue juga nggak ngerti deh sama Hasbro. Ya, kita berlanjut ke detail yang lebih dekat. Karena tadi kalau kita lihat dari jauh kan itu udah cakep banget ya. Nah ini kalau dari dekat nih, karena kalau kita lihat dari dekat itu mainan apapun itu pasti ada aja kurangnya. Tuh, ketemu kan? Di tangannya nih kayak ada lecet-lecet gitu. Tapi untuk sisanya ya sejauh mata memandang ya oke-oke aja sih, karena memang Iron Man klasik ini detailnya nggak macem-macem, jadi ya udah nggak terlalu banyak mispaint sih kalau menurut gua, atau lecet atau sebagainya. Bisa kita lihat lah ya tuh. Tapi ada satu nih yang bikin gue bingung nih. Ini di bagian pinggangnya nih, perbatasan antara pinggang dan perut nih kenapa miring gini ya? Apa punya gue cacat ya? Kayak berjarak gitu tuh bagian kirinya kalau kita lihat ya. Mungkin yang tahu boleh komen ya. Ya cacatnya masih minor sih bisa dibilang, dan masih bisa ditoleransi. Jadi oke, keren. Selanjutnya untuk detail efeknya, ini efek yang besar nih. Warnanya kuning aja sih sebenarnya, cuman sculptingnya keren sih. Next, efek yang kecil ini warnanya lebih ada gradasinya, kuning sama putih gitu, dan ya lebih panjang sih. Terus untuk optional handnya, total berarti kita dapat 4, 2 terbuka dan 2 tertutup. Untuk yang tertutup tuh ada detail kuningnya gini nih, di telapaknya. Nih, di figurnya juga ada. Sedangkan yang terbuka tadi tuh nggak ada, lobang justru untuk masukin efeknya. Selanjutnya detail alternatif helmetnya. Ini lebih bulat sih. Ya persis juga sih kayak di komik. Cuma kalau gue pribadi lebih suka helmet yang udah terpasang di kepalanya tuh, yang lebih kotak gitu. Kalau ini terlalu bulat sih. Selanjutnya untuk head sculpt yang paling dicari-cari ini nih, head sculpt Tony Stark komik. Ini ganteng banget tuh. Sculptingnya, paintingnya rapi banget. Terus kalau kalian perhatiin, rambutnya ini juga gak cuman warna hitam gitu, ada coklat-coklatnya juga, rapi juga sculptingnya.
gila. Gue suka banget sama head sculpt Tony Stark yang ini nih. Oke, kita lanjut ke artikulasi. Untuk kepala bisa muter 360 derajat kayak gini. Bisa ngangguk-ngangguk juga. Ke kanan ke kiri juga bisa sebenarnya. Ya, fleksibel banget lah ya untuk kepala. Terus untuk tangan bisa berputar 360 derajat. Ke sampingnya cuma bisa segini karena tertahan bahu. Terus untuk siku bisa ditekuk segini. Bagian bicep tricepnya bisa diputar kayak gini, ke belakang, ke depan. Untuk pergelangan tangan juga bisa muter. Bagian perut ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya juga bisa segini jauh. Lumayan jauh lah ya dua-duanya. Terus untuk pinggang bisa muter kayak gini dengan lancar, tanpa ada penghalang. Untuk kaki ke depannya bisa segini jauh. Ke belakangnya nggak begitu jauh karena ada penghalang. Ke sampingnya bisa segini jauh, ya walaupun ada penghalang ini nih, bulat-bulat. Pahanya bisa diputer kayak gini. Untuk lutut ditekuk bisa segini jauh. Bagian betis juga bisa diputer. Dan untuk bagian pergelangan kaki ke bawah punya artikulasi kayak gini. Ya cukup variatif. Satu hal yang bikin gue kecewa adalah gue dapet figur yang letoy nih kaki kanannya. Sebenarnya kaki kirinya juga letoy sih, tapi nggak seletoy yang kanan. Yang kiri itu masih serat-serat gitu lah. Ya ginilah kalau beli barang MISB. Selanjutnya kita ke perbandingan tinggi nih. Yang pertama dengan Marvel Legends Thor 80 Years. Jadi sama-sama Marvel Legends yang 80 Years. Kalau dilihat Thor ini memang lebih tinggi karena ini based on komik. Jadi Thor tuh lebih gede gitu kalau di komik. Dan menurut gue ini cocok-cocok aja sih. Nah selanjutnya kita bandingin dengan McFarlane DC Multiverse Batman. Tuh kan, kalau kita lihat tuh memang McFarlane tuh lebih tinggi daripada Marvel Legends. Karena skalanya memang beda gitu. Kalau Marvel Legends itu kan 6 inch, sedangkan McFarlane DC Multiverse atau DC lainnya itu 7 inch gitu rata-rata. Jadi memang beda 1 inch. Sayang banget ya, coba setara. Oke, untuk pose bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan pose kayak gini. Oke, sebenarnya figur ini tuh keren banget sih. Dari painting, sculpting, aksesoris, jujur puas banget sih. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan ya mungkin produk aja gitu. Jadi memang kebetulan gue dapetnya yang ada kurang-kurangnya gitu. Kayak tadi tuh artikulasi letoy, atau ada beberapa yang lecet, atau pinggangnya yang berongga itu tuh tadi. Tapi overall untuk semuanya jujur aja gue puas sih. Oh iya, ngomong-ngomong gue beli ini di harga 550.000. Ya harga standar-standar Marvel Legends ya, sekitar 300-500 tuh standarnya biasanya, dan gue dapet di harga 500, jadi masih worth it sih menurut gue. Alright, sekian aja video kali ini. Dukung terus channel Powhops ini biar gue bisa terus review mainan, terutama mainan-mainan kesukaan kalian ya. Jadi dukung terus, like, subscribe, comment, share, dan semacamnya pokoknya. Dan ini rating untuk Marvel Legends Iron Man 80 Years dari gua. Sampai jumpa. Jeng 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 jeng. Selesai. Yeay.